Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal yang kelak akan kita nikmati manisnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat beserta salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita meneruskan tentang penjelasan dari hadis keempat, di mana hadis ini berisi tentang proses penciptaan manusia dan penetapan takdir, di mana ketika manusia berada dalam perut ibundanya, di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat lalu menetapkan 4 perkara. Ditetapkan rizkinya, ajalnya, amal baik dan buruknya, bahagia dan sedihnya. Maka ketika telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada hidup kita, itulah realita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika kita berada dalam rahim ibunda kita. Ketika Allah menetapkan kepada kita rizki, maka rizki itulah yang kita dapat selama kita hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita ajal, umur kita, maka sepanjang itu pula kita hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita amal-amal soleh, maka amal soleh itulah yang akan kita kerjakan ketika hidup. Ketika Allah memberikan kepada kita ketentuan amal-amal yang buruk, kemaksiatan, maka kemaksiatan itu pula yang nantinya ketika hidup kita lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebahagiaan dan kesengsaraan dalam hidup kita, musibah, bencana, cobaan, maka musibah dan bencana dan cobaan itu pula yang akan hadir ke hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat, menetapkan kebahagiaan, menetapkan kesenangan, maka kesenangan, kebahagiaan itu pula yang akan kita rasakan selama kita hidup. Lalu bagaimana cara mengkombinasikan antara takdir dan ikhtiar? Takdir Allah Subhanahu wa taala sudah final, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan adanya takdir itu kemudian kita tidak usaha, terus kita menerima saja, oh, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdir, sudah menggariskan hidup saya, apa saja yang terjadi itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak berusaha? Atau karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada saya takdir, akan tetapi takdir tersebut adalah rahasianya Allah, tidak ada yang tahu bagaimana Allah menetapkan bagi saya takdir, bahagia saya seluas apa, terus umur saya sampai berapa usianya, tidak ada yang tahu. Maka karena itu pula saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar dan melakukan yang terbaik. Jadi jangan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita takdir lalu kita bermalas-malasan. Tidak seperti itu. Takdir adalah urusan Allah, urusan kita yang Allah perintahkan kepada kita adalah berusaha. Karena takdir itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan, takdir itu terbagi menjadi 2 macam. Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Ada takdir yang tidak ada andil manusianya di dalamnya. Seperti kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, warna kulitnya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang kecoklatan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan macam-macam rambut kita, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang lurus, ada yang botak.
Allah tetapkan kepada kita tinggi badan kita. Ada yang tinggi banget, ada yang pendek banget, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi kalau gemuk kurus ada adil manusianya. Nah, sesuatu yang manusia tidak ada kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk berusaha menggapainya, maka takdir tersebut dinamakan dengan takdir mubrom. Takdir mubrom, kita ditetapkan sebagai laki-laki atau perempuan, di mana kita lahir, bagaimana kondisi kita lahir. Itu takdir mubrom, takdir yang kita tidak punya andil dalam menentukannya. Maka atas takdir tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan kepada kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal tersebut. Jadi ketika kita mati, kita gak akan ditanya, kamu kenapa laki-laki? Kamu kenapa perempuan? Kamu kenapa kulitnya coklat? Kamu kenapa rambutnya keriting? Kamu kenapa matanya sipit? Gak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak punya ruang untuk memilih hal tersebut. Itu adalah takdir mubrom. Adapun takdir mu'allaq, takdir yang di dalamnya manusia memiliki ruang untuk berikhtiar, untuk memilih, untuk berusaha. Contoh pinter dan bodoh itu ikhtiar, usaha. Orang disebut pintar karena dia punya maklumat yang banyak, dia punya pengetahuan yang banyak. Dari mana dia dapatkan pengetahuan dan maklumat tersebut? Dari belajar. Ada nggak orang pintar tanpa belajar? Nggak ada. Jadi kalau ada orang bodoh dan orang pintar, itu adalah takdir, hasil dari pilihan hidupnya, hasil dari usaha. Hanya kalau dia rajin belajar, maka dia akan pintar. Tapi kalau dia malas belajar, dia akan bodoh. Maka atas pilihan tersebut Allah akan menanyakan kepada kita. Kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Kalau kita malas-malesan, Allah akan bertanya, kenapa kamu di dunia males-malesan? Kenapa kamu nggak mau belajar? Padahal sudah Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan, Allah Subhanahu wa taala kasih akal, Allah Subhanahu wa taala kasih kamu waktu yang cukup, Allah Subhanahu wa taala kasih kamu kesehatan. Tapi kenapa semua nikmat tersebut tidak kamu gunakan, tidak kamu maksimalkan untuk belajar sehingga kamu jadi pintar, dan dengan kepintaran kamu tersebut kamu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Orang yang paling bahagia, orang yang paling utama, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Gimana cara kita bermanfaat bagi orang lain? Pertama, dengan ilmu kita. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu kita. Bayangin, kenapa di musola ini suara Pak Wildan bisa terdengar dengan jelas? Karena pakai mic. Pembuatan mic siapa yang buat? Bisa nggak dibuat oleh orang yang bodoh nggak pernah belajar? Nggak bisa. Maka dengan dia belajar tentang kelistrikan, tentang cara membuat mic, dia bisa bermanfaat bagi semua yang hadir di tempat ini. Listrik kira-kira bisa nggak dibuat sama orang yang bodoh nggak pernah belajar sekalipun? Nggak bisa. Karena ada orang yang belajar tentang listrik dan kemudian dia membuat lampu dan kemudian menerangi musola ini sehingga kita bisa belajar, maka orang tersebut telah memberikan kemanfaatan kepada kita. Tuh, bermanfaat dengan ilmu. Yang kedua, bermanfaat dengan harta. Kira-kira sekolah di Sabilus Salam bayar apa gratis? Bayarnya pakai apa? Bisa nggak bayarnya pakai daun?
Nggak bisa. Karena orang tua kalian bekerja, banting tulang, peras keringat, pagi ketemu sore, sore ketemu malam, malam ketemu pagi lagi, mencari nafkah, uangnya untuk makan kalian, untuk pendidikan kalian, itu sudah memberikan manfaat bagi kalian. Bagaimana cara kalian untuk sekolah kalau nggak ada harta? Maka dengan bekerja, dengan memiliki harta, orang tua kalian telah memberikan kemanfaatan kepada kalian. Kalau ada orang kaya di kampungnya jalannya masih rusak, di kampungnya nggak ada fasilitas umum, masjid musola nggak ada, terus fasilitas kesehatan puskesmas nggak ada. Karena orang tersebut uangnya banyak, akhirnya dia terketuk hatinya, dia bangun jalan, dia bangun masjid musola, dia bangun fasilitas-fasilitas kesehatan. Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari hartanya? Banyak sekali. Itu cara untuk bermanfaat, contoh bermanfaat dengan hartanya. Yang ketiga, tadi ada orang yang bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan hartanya. Yang ketiga, bermanfaat dengan tenaganya. Kalian kalau di rumah, kalau hari-hari libur, pernah nggak bantuin ayah dan ibundanya beres-beres, bantuin masak, bantuin nyuci piring, bantuin nyuci baju, bantuin beres rumah? Nah, kira-kira beres rumah pakai uang nggak? Enggak. Pakai ilmu nggak? Sedikit. Yang paling utama ketika beres-beres rumah membantu orang tua, apa yang paling keluar? Tenaga kita. Maka kita bisa bermanfaat dengan tenaga kita. Maka kalau kita ingin jadi orang yang baik, ingin jadi orang yang utama, ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita punya. Kalau kita punyanya ilmu, kita kasih manfaat ke orang lain dengan ilmu kita. Kita punya harta, kita kasih manfaat orang lain dengan harta kita. Kita punya tenaga, kita bantu orang lain dengan tenaga kita. Bisa dipraktekin. Dengan itulah kemudian kalian menjadi manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Tahu nggak? Nabi SAW pernah bersabda seperti ini. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik masa adalah masa saya. Kemudian setelahnya adalah generasi setelahnya. Kemudian terbaik setelahnya adalah generasi setelahnya. Kenapa demikian? Lihat. Kenapa bisa Nabi SAW menyampaikan bahwasanya generasi terbaik adalah generasi para sahabat, generasi orang-orang yang melihat Rasulullah SAW. Selain tentu mereka adalah orang yang melihat Rasulullah SAW secara langsung sehingga bisa belajar dari Rasulullah SAW, menimba ilmu dari hadisnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, melihat langsung gerak-gerik Rasulullah. Selain itu, kenapa mereka disebut generasi terbaik? Karena mereka pahalanya paling banyak. Gimana cara mereka memiliki pahala yang paling banyak? Lihat, dengan mereka mengajarkan Islam kepada generasi selanjutnya, kemudian generasi tersebut mengajarkan Islam kepada generasi selanjutnya, kemudian mengajarkan lagi ke generasi selanjutnya, maka setiap orang beragama Islam, para sahabat tersebut
punya pahala, punya andil. Jadi kita orang Indonesia berapa juta kira-kira yang muslim? Banyak. Jumlah penduduk Indonesia berapa? 200-an sekian juta. Taruhlah misalnya yang muslim ada 200 juta orang. 200 juta orang muslim ini pastilah tahu Islam karena ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada suatu generasi, kemudian generasi tersebut mengajarkan kepada suatu generasi yang kemudian sampai ke manusia Indonesia. Bayangkan 200 juta orang yang tiap hari sholat, tiap hari zikir, tiap hari doa, tiap hari ibadah, maka sahabat tersebut punya investasi pahala. Dapat pahala dari orang-orang Indonesia yang beribadah. Kita pun begitu, ketika kita nanti besar, kita berikan manfaat ke orang lain, kita ajarkan mereka dengan ilmu, kita kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut ngajarin ke orang lagi, ngajarin ke orang lagi, ngajarin ke orang lagi, dan ketika mereka mempraktekkan ilmu tersebut, maka kita dapat bagian pahalanya. Maka itu adalah amalan yang tidak akan terputus pahalanya bahkan setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia. Kalau kita lihat di Madinah, itu ada wakaf Sayyiduna Utsman. Wakaf Sayyiduna Utsman ada hotel, ada perkebunan kurma. Itu setiap tahun untungnya besar. Dan setiap tahun keuntungan dari hotel tersebut, keuntungan dari perkebunan tersebut disedekahkan untuk fakir, miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan, Sayyiduna Utsman hidup dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, amal jariahnya masih mengalir. Itu baru dari hartanya, belum dari ilmunya, belum dari ketika kebijakannya ketika dia menjadi khalifah. Maka jangan bosan-bosan untuk memberikan kemanfaatan ke orang lain, karena kemanfaatan tersebutlah yang akan menjadi amal jariah kita. Dari situlah kemudian kita menjadi manusia-manusia terbaik, sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadza wallahu a'lam. Yang azan adalah